Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati ila nur summa alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun walladzi khalaqakum min tin summa qada ajalan wa ajalun musamma indahu summa antum tamtarun wa huwa Allahu bis samawati fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah innama huwa ilahul wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, oleh karena itu kesempatan itu marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, menghadapkan wajah kita untuk din Allah sesempurnanya. Muslimin yang dirahmati Allah, kita sering mendengar istilah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu seperti apa sebetulnya? Marilah kita kaji dari sisi Al-Quran. Bahwa Allah memerintahkan kepada manusia agar senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah hal-hal yang munkar. Nah, ma'ruf itu artinya yang dikenal. Jadi segala hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum Allah. Sedangkan munkar itu artinya segala hal yang dibenci oleh Allah. Manusia diperintahkan agar menyuruh kepada ketentuan hukum Allah. Dalam hal ini adalah Al-Quran. Selanjutnya agar mencegah segala hal atau apa saja hal-hal yang dibenci oleh Allah. Nah, jika orang mau memperkenalkan semua ketentuan-ketentuan hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran, maka dia sesungguhnya telah berbuat ma'ruf. Kalau ketentuan hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran itu diketahui dengan benar, kemudian ditaati serta diamalkan, maka sudah bisa dipastikan bahwa orang itu akan meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah atau meninggalkan hal-hal yang munkar, sesuatu hal yang sangat dibenci oleh Allah. Kalau kalau ada orang menyatakan dirinya Muslim Islam tetapi belum bisa meninggalkan hal-hal yang disebut mungkar atau hal-hal yang dibenci oleh Allah, maka ya sebaiknya diteliti ulang. Karena bisa saja itu terjadi error di dalam memahami petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Saudaraku, marilah kita kaji dari sudut pandang Al-Quran. Allah memberikan petunjuk di dalam surat ketiga ayat 44 ayat 104, ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yaquna ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surat ketiga ayat 104 yang artinya sebagai berikut. Hendaklah dari kamu ada umat yang menyeru kepada kebaikan serta menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan itulah mereka yang menang. Selanjutnya di surat yang sama, surat ketiga ayatnya 110, selengkapnya sebagai berikut. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Surat ketiga 110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab itu beriman, tentulah lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Ahli kitab itu juga ada yang beriman, tetapi kebanyakan
dari ahli kitab itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, ini ayat tersebut secara umum membahas perintah supaya agar manusia itu berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar bagi setiap muslim, termasuk kita yang hadir di sini. Memerintahkan perkara yang ma'ruf berarti menyerukan segala hal-hal yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam, tentu saja yang ada di dalam Al-Quran. Lalu mencegah hal-hal yang munkar berarti mencegah segala perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Diperintahkan bagi manusia kemudian untuk menjauhi kelompok-kelompok yang membawa dampak buruk bagi keberlangsungan Islam. Kelompok ini sangat dibenci oleh Allah, bahkan dilaknat oleh Allah. Surat ke-29 ayat 46 sebagai berikut. Wala tujadilu ahlal kitabi ila billati hiya ahsanu ila ladina tolamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, dan janganlah berdebat atau berbantah-bantah dengan ahli kitab kecuali dengan yang lebih baik, kecuali orang-orang yang dolim dari mereka. Katakanlah, kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, dan Tuhan kami serta Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, dan kami muslim untuknya. Selanjutnya di dalam surat ke-16 ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah kepada garis hukum Tuhanmu dengan hikmah, dengan sains, dengan ilmu pengetahuan, dan dengan pelajaran yang baik, dan kalahkan atau bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia mengetahui siapa yang sesat pada garis hukumnya, dan Tuhanmu mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, dari beberapa ayat-ayat tersebut yang saya bacakan di muka, kita memperoleh pelajaran diantaranya bahwa manusia itu termasuk kita hendaklah menyeru kepada yang ma'ruf, yaitu pada ketentuan-ketentuan hukum Allah, serta mencegah hal-hal yang munkar, hal-hal yang dibenci oleh Allah, sesuatu hal yang sangat tidak disukai oleh Allah. Semua apa saja yang dilarang oleh Allah, tentunya hal itu adalah hal yang dibenci oleh Allah. Nah, seandainya manusia itu melakukan hal-hal yang baik seperti itu, tentulah akan terjadi hubungan yang serasi, yang harmonis, yang tentram, indah, damai sesama muslim, dan tentu akan terhindar dari berbagai macam, berbagai bentuk permusuhan ataupun perselisihan. Di sini dibedakan antara yang ma'ruf dengan yang munkar. Dengan demikian, semua kebaikan, tentu saja segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu harus dilakukan dengan iman, atau yang dikenal dengan amal yang soleh, amal yang berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Allah menegaskan bahwa kalaupun kita harus berdebat itu dengan maksud mengalahkan ahli kitab, maka hendaklah dilakukan dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang lebih baik.
Di antaranya dengan mengatakan bahwa kami umat Islam itu juga beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka dan juga yang diturunkan kepada kami. Itu suatu pertanda bahwa apa yang diturunkan kepada mereka dan yang diturunkan kepada kita itu adalah datang dari Tuhan yang satu. Tuhannya ahli kitab, Tuhan kita semua itu juga sebetulnya Tuhannya satu. Maka sumber hukumnya juga tentu saja semuanya sama. Nah, di samping itu juga agar seandainya kita mau mengalahkan atau mendebat dengan mereka itu, mendebatnya itu harus dengan hikmah, dengan ilmu pengetahuan, dengan iptek, dengan sains. Sehingga semua keterangan-keterangan yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh mereka. Karena apa? Karena pada umumnya dari ahli kitab itu adalah memang orang-orang dari golongan yang cukup pandai di bidang iptek, di bidang ilmu pengetahuan, di bidang sains. Kalau kita berdebat hanya otot-ototan tidak berujung, kalau kita hanya berdebat istilahnya debat kusir, maka yang terjadi akan terjadi permusuhan yang tidak ada ujungnya, tidak ada penyelesaiannya. Maka kalau toh memberikan keterangan atau mendebat harus dengan cara yang santun, harus dengan cara yang baik, harus disampaikan data-data yang akurat berdasarkan keilmuan-keilmuan yang ada di dalam Al-Quran. Buktikan beneran dari Al-Quran yang merupakan sumber ilmu pengetahuan tingkat tinggi. Bukti bahwa Al-Quran itu mampu menerangkan berbagai persoalan, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat tinggi itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Kalau orang sudi mengkaji dan mendalami ayat-ayat tersebut, sehingga dengan begitu mereka kemudian akan memikirkan kebenaran-kebenaran Al-Quran yang diungkapkan oleh para penyampai yang semuanya berdasarkan dari wahyu, bukan dari pemikirannya sendiri, tetapi dari Al-Quran. Bahwa dia adalah wahyu. Al-Quran itu adalah wahyu yang benar-benar datang dari Allah. Kalau Al-Quran hanya disair-sairkan, hanya dilagu-lagukan, maka kita tentu sampai kapanpun tidak akan mendapatkan pelajaran atau keilmuan yang tingkat tinggi. Oleh karena itu Al-Quran memang hanya akan mendapatkan manfaat manakala orang itu mau menganalisa, mau mengkaji, mau meneliti, mau mentadabbur, bukan hanya mensair-sairkan saja. Nah, selanjutnya memberikan nasihat kepada penguasa yang semena-mena, kepada penguasa yang zalim, itu juga merupakan perintah dari Allah. Ini menunjukkan bahwa nasihat dan ajakan kebaikan itu merupakan upaya penyembuhan pertama. Sekali lagi, upaya penyembuhan pertama bagi penguasa-penguasa yang zalim, bagi penguasa-penguasa yang menyimpang. Bahkan ini bagi siapa saja yang tentu saja menyimpang dari hukum Allah. Jadi ini alasannya kenapa Nabi Musa dulu mengingatkan Fir'aun bahwa Fir'aun itu harus diluruskan, karena Fir'aun memang sangat melampaui batas. Fir'aun itu sombong, Fir'aun itu menindas, Fir'aun itu sesat, kufur, bahkan yang paling dibenci oleh Allah, dia membangkang kepada Allah, bahkan mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan. Ini sudah sangat keterlaluan. Ini merupakan ciri khas dari penguasa yang semena-mena, penguasa yang zalim. Dan ini bisa terjadi kepada siapa saja, bisa terjadi di mana saja, bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu, ciri-ciri dari penguasa yang zalim itu adalah penguasa yang ketika diingatkan dengan ayat-ayat, dengan perintah Tuhannya, mereka menyombongkan diri,
Penguasa yang anti nasihat, anti kritik itu adalah penguasa-penguasa yang dolim. Oleh karena itu Allah memberikan pelajaran-pelajaran melalui Al-Quran agar kita senantiasa kalau toh memang diberi kekuasaan, berilah kekuasaan yang amanah untuk mensejahterakan umatnya. Jangan menjadi penguasa yang dolim seperti halnya Fir'aun yang ujung-ujungnya itu nanti juga dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Inilah fungsinya kita belajar petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan senantiasa Allah membimbing kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.